Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Duyarani dengan NIM 2261211168 dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris kelas 5E. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak Ahmad Matfudli. Pertanyaan pertama, bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sehingga dijadikan standarisasi akhlak? Jadi, membuktikan kebenaran Al-Quran dan hadis secara ilmiah melibatkan beberapa metodologi yang unik, karena teks-teks ini ditransmisikan melalui tradisi oral yang panjang. Beberapa argumen ilmiah yang sering dikemukakan adalah: yang pertama, keragaman manuskrip. Meskipun banyak manuskrip Al-Quran yang hilang, masih ada keragaman manuskrip yang signifikan, yang dapat diverifikasi untuk memastikan integritas tekstual. Yang kedua adalah teks Arab modern. Komparasi antara manuskrip-manuskrip awal dengan edisi modern menunjukkan sedikit perubahan yang tidak substansial. Yang ketiga ada hadis. Verifikasi hadis melalui analisis sanad, rantai, perawatan, dan matan teks hadis untuk memastikan autentisitas dan kesahihan. Yang keempat adalah fenomena qiraat. Variasi qiraat atau metode baca Al-Quran yang sah menunjukkan bahwa variasi tekstual tidak merugikan esens spiritual kitab sucinya. Namun, pembuktian keabsahan Al-Quran dan hadis tidak sepenuhnya berbasis logika rasional modern karena mereka merupakan wahyu divinis yang tidak dapat membuktikan secara empiris dalam arti klasik. Oleh karena itu, keyakinan umat Islam terletak pada iman dan rasa hormat kepada wahyu Allah. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Jelaskan 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak dan bagaimana pandangan Islam terhadap 4 aliran tersebut. Yang pertama ada aliran nativisme. Jadi, aliran nativisme berpendapat bahwa sifat-sifat dan nilai-nilai moral seseorang ditentukan oleh faktor bawaan atau genetik. Dalam konteks akhlak, aliran ini menyatakan bahwa individu memiliki potensi moral yang sudah ada sejak lahir. Dan juga menurut pandangan Islam mengakui bahwa setiap manusia dilahirkan dengan fitrah, yaitu naluri atau potensi untuk mengenal kebaikan dan keburukan. Dalam perspektif Islam juga, meskipun ada faktor bawaan, lingkungan dan pendidikan juga berperan penting dalam pengembangan akhlak seseorang. Yang selanjutnya ada aliran konvergensi. Aliran ini menggabungkan faktor-faktor genetik atau nativisme dan lingkungan atau empirisme dalam pembentukan akhlak. Konvergensi mengakui bahwa baik faktor bawaan maupun pengalaman sosial mempengaruhi perkembangan moral individu. Menurut pandangan Islam sejalan dengan konsep konvergensi ini karena mengajarkan bahwa iman dan akhlak dapat dipengaruhi oleh faktor internal atau fitrah dan juga faktor eksternal seperti pendidikan dan lingkungan. Oleh karena itu, upaya pengembangan akhlak harus mencakup dua aspek ini. Yang ketiga ada aliran empirisme. Jadi, aliran empirisme berpendapat bahwa semua pengetahuan, termasuk nilai-nilai moral, berasal dari pengalaman dan pengamatan. Pembentukan akhlak terjadi melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman hidup. Menurut pandangan Islam menghargai pengalaman dan pendidikan dalam pengembangan akhlak. Namun, ajaran Islam juga menekankan pentingnya wahyu dan ditunjukkan dari Allah dalam membentuk mana yang baik dan buruk, baik yang sepenuhnya bergantung pada pengalaman. Dan terakhir ada aliran naturalisme. Jadi, aliran naturalisme menyatakan bahwa akhlak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui hukum-hukum alam dan fenomena yang dapat diamati. Dan juga pendekatan ini cenderung skeptis terhadap konsep moral absolut yang tidak terikat pada hukum alam. Menurut pandangan dalam Islam, akhlak tidak hanya diatur oleh hukum alam, tetapi juga oleh nilai-nilai ilahi yang bersifat absolut. Akhlak dalam Islam dianggap sebagai wahyu yang harus diikuti, yang tidak dapat sepenuhnya dipahami hanya melalui pendekatan naturalistik. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Islam mengakui bahwa pembentukan akhlak melibatkan faktor baik internal maupun eksternal, dan juga meskipun ada pengaruh dari berbagai aliran. Dan juga Islam sendiri menekankan bahwa
Wahyu dan petunjuk ilahi adalah sumber utama yang membentuk akhlak manusia. Jadi hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara faktor bawaan, pengalaman, dan ajaran agama dalam pengembangan akhlak. Pertanyaan ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadahnya makhluk. Mengapa kita harus berakhlak terhadapnya? Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki beberapa implikasi moral dan spiritual yang fundamental dalam Islam. Jadi, berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki berarti memperlakukannya dengan sifat yang sesuai dengan keyakinan dan penghormatan kita sebagai hamba. Meskipun Allah tidak membutuhkan ibadah kita, kita berakhlak terhadapnya sebagai bentuk pengakuan akan keesaan, kebesaran, dan kasih sayangnya. Berikut adalah beberapa alasan dan bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada beberapa alasan kita harus berakhlak terhadap Allah. Yang pertama, pengakuan keesaan dan kebesarannya. Jadi, berakhlak kepada Allah merupakan pengakuan atas keesaan dan kebesarannya. Kita menyadari bahwa Dia adalah pencipta dan pemelihara alam semesta. Yang kedua, rasa syukur. Mengakui semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Berakhlak kepadanya adalah ungkapan rasa syukur atas segala karunia dan rahmat-Nya. Yang ketiga, kesadaran diri. Dengan berakhlak baik kepada Allah, kita menunjukkan kesadaran akan posisi kita sebagai hamba dan ketergantungan kita kepadanya. Dan beberapa bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ibadah yang ikhlas. Jadi, kita melakukan ibadah dengan niat yang tulus dan ikhlas semata-mata untuk Allah, tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari makhluk. Contohnya seperti sholat, puasa, dan sedekah. Yang kedua adalah mematuhi perintahnya. Jadi dengan kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauh larangannya, ini menunjukkan kepatuhan dan ketaatan yang merupakan bentuk penghormatan kepadanya. Yang ketiga adalah bersyukur atas nikmatnya. Jadi kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, baik yang besar maupun kecil. Mengucapkan rasa syukur ini tidak melalui ucapan, tindakan, atau amal. Yang selanjutnya adalah bertawakal. Jadi menyerahkan hasil usaha kepada Allah setelah berikhtiar, menunjukkan keyakinan kita akan kewajiban dan peraturannya dalam hidup. Yang terakhir ada bertaubat, memohon ampun atas dosa-dosa yang dilakukan. Ini merupakan pengakuan dan kelemahan dan ketidaksempurnaan kita sebagai manusia. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Mengapa Rasulullah SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu sebagaimana hadis yang berbunyi, Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam? Jadi, diutusnya Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak bukan berarti mengabaikan pentingnya ilmu. Di balik penyempurnaan akhlak terdapat landasan filosofi yang luas yang melibatkan ilmu dan praktik etis. Yang pertama, menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak bukan saja tentang menghilangkan kejahatan, tapi juga tentang mengembangkan kebaikan dan moralitas. Rasulullah SAW diutus untuk mencontohkan model akhlak yang ideal bagi umat Islam, yaitu akhlak yang mulia dan insani. Selanjutnya adalah ilmu dalam konteks akhlak. Ilmu dalam Islam tidak terpisah dari akhlak. Ilmu yang diperoleh harus digunakan untuk memahami dan melaksanakan perintah Allah serta meninggalkan larangannya. Misalnya ilmu fikih atau hukum Islam digunakan untuk memahami aturan-aturan yang harus diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Contoh praktikal, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan pesan tentang akhlak, melainkan juga menunjukkan contoh nyata bagaimana ia sendiri melaksanakan akhlak mulia. Ia menunjukkan betapa pentingnya mengembangkan karakter baik melalui perilaku yang sesuai dengan sunnahnya. Oleh karena itu, ilmu sangat penting dalam konteks Islam, karena ia digunakan untuk memahami dan melaksanakan aturan Allah serta meningkatkan derajat spiritual individu secara keseluruhan. Dan terakhir, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah SAW adalah berselawat kepada beliau. Apa manfaatnya selawat bagi beliau? Sementara beliau adalah
manusia yang maksum dan sempurna. Jadi, manfaat salawat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang maksum atau terjaga dari dosa. Namun salawat tetap penting karena pertama, ada penghormatan. Salawat merupakan bentuk penghormatan umat Islam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengangkat derajat beliau lebih tinggi di sisi Allah. Yang kedua adalah kesejahteraan umat. Salawat adalah cara umat untuk mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa rahmat bagi seluruh alam, sehingga manfaat salawat kembali kepada umat itu sendiri. Yang ketiga adalah keberkahan. Salawat membawa keberkahan bagi pelakunya karena Allah dan para malaikat juga bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi, selawat bukan hanya untuk memberi manfaat kepada Nabi secara pribadi, melainkan sebagai cara untuk umat Islam untuk menunjukkan cinta dan loyalitas kepada Rasulullah SAW sekaligus mendapatkan syafaat spiritual. Mungkin sekian jawaban yang bisa saya berikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.